undangnya Harus sudah ada pemitanya juga belum ada yang lihat. Pemita apa sih nama IG-nya? Devi Eda Deta di Bukan nih, ini itu tadi Devi Paramita. Ini kan Selamat sore Bu Mita. Selamat sore, Pak. Ya, sehat Ibu? Sehat, Pak. Gimana di Bandung, Pak? Bandung sedang panas. Oh, sama, Pak. Panas, nggak hujan beberapa hari ini. Ya, selamat sore Ibu-Ibu. Kita ketemu lagi di live IG Cornerstone Academy. Ya, sore ini saya dan Bu Mita membahas tentang social skill. Ya, karena menurut pengamatan Bu Mita, banyak anak-anak selama pandemi ini mengalami problem pergaulan ya Bu. Iya, Gitu Pak. ya Bu. Iya, anak-anak yang sekitar usia SD gitu, begitu sekolahnya online, ada anak-anak yang jadi males untuk keluar rumah. Jadi asik dengan dunia sendiri sehingga orang tuanya khawatir bagaimana dengan sosial skill atau kehidupan sosial anaknya ini. Begitu juga untuk anak-anak yang lahir di masa pandemi, Pak. Itu orang tuanya termasuk saya bingung juga, Pak. Gimana karena anak ini jarang ketemu orang di luar ya, Pak? Ya, Iya. saya kebetulan juga mengikuti sebuah grup remaja ya di WhatsApp. Itu saya lihat juga memang social skill mereka berbeda. Saya tidak bilang mereka tidak memiliki social skill, tapi social skillnya berbeda. Karena di zaman saya misalnya nggak banyak singkatan gitu ya, nggak banyak bahasa simbol. Sekarang mereka pakai itu dan kemudian ada beberapa hal yang kayak dulu basa-basi gitu ya, itu penting di dalam social skill in person, tatap muka. Sekarang mereka nggak pakai basa-basi, bisa langsung jam ngomong hal yang mendalam gitu ya. Nah, itu kan nggak akan terjadi kalau di zaman belum ada internet gitu Bu. Nah Iya, Pak. itu semua mungkin problem para orang tua sekarang ya Bu. Iya, Pak. Ya. Kalau dari klien Bapak sendiri, Pak, biasanya masalah berhubungan dengan social skill selama masa pandemi ini bagaimana, Pak? Ya, pertama-tama ada anak-anak yang memang cirinya itu, ciri kepribadiannya itu sangat membutuhkan hubungan in person. Jadi rata-rata yang datang mereka yang golongan itu, yang ketika sekolah online itu karena nggak ketemu langsung tatap muka dengan gurunya, dengan temennya, lalu mereka stres gitu ya, bahkan depresi gitu ya, karena ada orang kan ada yang butuh pelukan ya Bu, pelukan langsung gitu ya. Nggak bisa membayangkan kalau pelukan di layar itu rasanya gimana gitu di kulit seperti itu. Nah ada anak-anak jenis begitu, tapi ada juga anak-anak yang lebih sedikit jumlahnya yang waktu pandemi ini malah seneng gitu ya, nggak ada masalah sekolah gitu ya, ya malah lebih untung. Nah biasanya yang begini ini anak-anak yang kecerdasannya tinggi ya, kecerdasannya tinggi sehingga buat mereka kayak visualisasi, berimajinasi,
bahkan nggak ketemu teman tapi bisa berdialog dengan diri sendiri atau dengan buku atau dengan itu sudah cukup. Itu nah rata-rata si keluhan social skill ini juga karena anaknya bosan sih Bu. Ya. Iya Pak. Kebanyakan yang dikeluhkan itu bosan gitu. Nah kalau soal bosan ini problemnya adalah bukan di anak tapi di orang tua. Kenapa begitu? Karena orang tua sering merasa orang tua itu problem solver buat anak. Jadi apapun masalah anak, orang tua merasa harus saya yang mengatasinya. Padahal kalau bosen itu urusan si anak itu. Jadi kalau dulu misalnya saya tanya anak saya mengeluh waktu kecil, Pak saya bosen. Ya udah, Bapak terima rasa bosanmu lalu kamu mau apa setelah itu gitu kan? Bapak kasih ide juga kan belum tentu kamu bisa suka sama ide itu ya. Sekarang kamu bikin ide sendiri supaya dirimu nggak bosen gitu. Seperti Setuju, itu Pak. sih. Ya, jadi ya sebagian besar problem anak-anak adalah sebenarnya kan problem orang tuanya ya, bukan problem anak. Cuman kemarin saya dikirimin beberapa video oleh klien ketika anaknya mulai masuk sekolah tatap muka, Ibu. Nah, itu baru dari video itu misalnya gini, jadi orang tua ada yang nanya, loh anak saya ini dulu bersahabat dengan temennya itu. Nah, sekarang ketemu lagi di sekolah, itu kayak mereka orang asing gitu. Ya, halo, gimana gitu. Terus papasan aja ditinggal gitu ya. Jadi kayak dulu nggak pernah akrab gitu. Ya. Yeah. Nah, itu keluhan itu banyak. Jadi kayak saya nyebutnya atrofi sosial. Atrofi sosial itu jadi misalnya karena lama tadi nggak gaul, kecakapan, keterampilan sosial itu jadi nggak terasah gitu. Jadi ketika masuk lagi itu bingung gitu, mesti ngapain gitu. Itu sih. Oke, sebelum lanjut lebih jauh nih Pak, boleh tahu nggak Pak, apa saja yang termasuk dalam social skill? Orang berpikir kan social skill hanya sekedar berhubungan sosial gitu ya Pak. Tapi social skill kan banyak merepresentasikan diri, terus mungkin cara bermain atau cara apapun Pak. Skill-skill yang termasuk di dalam social skill ini apa aja Pak? Ya, kebetulan hari Rabu kemarin ya. Selasa saya seminar di Universitas Maranatha. Itu temanya tentang emotional resiliency, kelentingan emosional. Nah, di sana juga dibicarakan bahwa soal social skill gitu ya. Jadi komponen social skill pertama itu malah adalah emotional skill. Nah, ini repotnya, Bu. Padahal emotional skill itu banyak orang tua maupun anak yang memiliki keterampilan emosional, yaitu menerima perasaannya sendiri. Jadi kalau digambarkan kayak diagram Venn gitu ya Bu, diagram Venn. Ya. Jadi sebenarnya berhubungan sosial itu misalnya saya, Bu Mita, Pak Victor gitu ya. Pak Berton, tadi pagi kebetulan ada temennya Pak Berton juga datang gitu ya, misalnya kumpul gitu Bu ya. Itu kan berarti ada banyak individu kan. Nah kalau saya nggak kenal perasaan saya sendiri, saya nggak mampu mengekspresikan perasaan saya, tentu kan saya sulit berempati pada perasaan Pak Victor, perasaan Bu Mita, seperti itu. Jadi syarat pertama, social skill itu adalah tadi, emotional skill. Kedua, ternyata juga social skill ini mau nggak mau berhubungan juga dengan kemampuan intelektual. Karena mau menyampaikan pikirannya, perasaannya kan butuh, paling nggak butuh mampu berpikir secara runut ya Bu. Iya Pak.
Lalu komponen lainnya dalam social skill juga yang penting itu adalah kemampuan mendengar. Ya. Jadi nah ini yang suka terbalik-balik. Orang sering mengajarkan social skill itu diajari bicara. Makanya kursus kan kebanyakan kursus bicara ya Bu. Public Iya, speaking Pak. gitu ya. Iya. Bukan kursus bagaimana cara mendengarkan gitu. Nah, problem sosial seringkali juga sumbernya kalau problem mendengarkan. Karena saya nggak mau dengerin Bu Mita, akhirnya kita konflik. Karena saya keliru dalam menerjemahkan pendapatnya Bu Mita. Contohnya kan gitu. Berarti mendengarkan itu lebih penting daripada bicara. Ya tentu saja kalau nggak bisa mengungkapkan pikiran dan perasaan secara asertif, ya bermasalah juga ya Bu. Seperti itu. Iya. Ya, jadi itu komponen social skill sebenarnya. Jadi yang berkaitan dengan sosialnya sendiri nggak banyak. Oke, saya ulang dulu ya Pak. Berarti komponen dalam social skill itu yang pertama emotional skill. Bapak Ibu bisa mengajarkan anaknya untuk mengenali perasaan sendiri, termasuk untuk orang dewasa ya Pak. Begitu kita mengenali perasaan kita, maka kita mampu untuk belajar mengenali perasaan orang lain, di mana dalam ketika kita berhubungan sosial itu sangat penting. Yang kedua, social skill ini berhubungan dengan kemampuan intelektual, yaitu berpikir runut. Kalau saya boleh kasih saran, bisa kita berlatih dengan cara ketika kita berbicara, terus WA, itu berlatih subjek, predikat, objek, ya Pak, SPOK ya Pak? Ya, karena orang-orang zaman sekarang kalau saya lihat itu banyak yang berkata, aku mau itu, nanti kamu begitu. Jangan begitu, nanti kamu begini. Nah, itu bahasa-bahasa yang sering terdengar sehari-hari. Kelihatannya sesuatu yang wajar gitu, kita saling tahu, tapi banyak menimbulkan miss. Karena itu perlu sekali berpikir runut dengan cara pada waktu kita berkomunikasi gunakan SPOK. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar dapat dilatih di anak dengan menyimpulkan ya Pak. Ketika misalnya mungkin kita berbicara atau bercerita untuk anak kecil, anak kita yang masih kecil, anak itu berlatih untuk menyimpulkan. Karena dengan menyimpulkan itu juga berarti dia sudah mendengar ya Pak. Betul sekali. Ya. Ada tips lain nggak Pak? Ya, apa? Karena anak-anak, nah mind reading Bu. Jadi anak-anak sekarang, ya yang Ibu tanyakan tadi, generasi Z, generasi Alpha, apalagi mungkin generasi nanti yang lahir semasa pandemi ini, karena pertanyaan Ibu, itu salah satu risiko nggak ketemu orang itu adalah kurang memahami bahasa tubuh, ya kan Bu? Karena bahasa tubuh orang di depan kamera seperti ini kan nggak lengkap ya Bu. Kan paling nggak separuh gitu ya, bagian bawahnya, tangannya kan kita nggak lihat gitu. Dan juga agak aneh orang kalau di depan kamera seperti ini terus gerak-gerak kemana-mana gitu ya. Nah tapi itu membuat sudah diprediksi juga oleh para ahli bahwa di masa depan bahasa tubuh itu jadinya lebih sangat fokus pada wajah. Ya, perubahan alis, perubahan hidung. Jadi orang lebih cermat itu, ya. Jadi itu jadinya lebih teoritis, ya. Melihat bola matanya kemana gitu. Nah, mungkin itu yang nanti akan jadi problem ketika in person. Anak-anak yang nggak pernah belajar bahasa tubuh ketika tatap muka langsung itu jadi bingung. Ngapain kalau orang itu tangannya begini? Maksudnya apa dibandingkan dengan kalimatnya yang seperti ini dan sebaliknya gitu ya. Jadi supaya sehat sih harus digabung.
sesekali ketemu orang tatap muka gitu ya, supaya tadi nggak menjadi pribadi yang syok ketika berinteraksi sosial in person gitu. Oke, Pak. Ada pertanyaan dari Bu Eka, Pak. Problem solving termasuk social skill kah? Oh ya, jadi problem solving ini kan solusi tidak akan ketemu kalau kita pertama-tama nggak menemukan problemnya apa ya. Jadi identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini kuncinya tadi di mendengarkan. Ya, jadi bisa ditambahkan Bu Eka bahwa anak diajarkan problem solving skill dengan cara kamu kenali masalahnya ini sebenarnya apa. Nah, karena gini, di dalam social skill yang lebih penting itu mengetahui motivasi di balik perilaku. Jadi misalnya ada temannya kayaknya mukul gitu ya, ngerangkul dia tapi keras sekali. Nah itu dia harus membaca motivasi di balik perilaku itu. Apakah motivasinya untuk memang untuk menjungkalkan dia gitu kan, atau karena rasa sayang atau karena apa di situ. Ya. Kalau temennya berebut itu sebenarnya karena memperebutkan mainannya ataukah ada motivasi lain di balik itu. Itu penting termasuk di dalam problem solving skill Bu Eka. Oke, Pak. Saya mau bertanya nih, Pak. Kemarin-kemarin tuh ada yang bertanya sama saya, bagaimana jika anak bermain, ini untuk anak balita ya Pak, ada teori atau ada pendapat yang menyatakan bahwa misalnya nih Pak, si A lagi bermain sama si B, lalu si A punya mainan, si B kan kepengen mainan itu, terus biarkan si A untuk mempertahankan hak miliknya. Jadi kan kalau kita di budaya kita kan misalnya sama anak si B lebih kecil gitu ya Pak, sudah gantian yuk, kasih dulu ke si B. Nah, ada pendapat yang berkata bahwa oh jangan begitu, anak itu harus belajar mempertahankan miliknya gitu. Tapi ada yang berkata juga anak itu harus belajar sharing, harus belajar berbagi. Jadi kalau menurut Bapak untuk yang seperti itu bagaimana Pak? Dua-duanya benar, ya bukan saya mau cari selamat ya Bu. Dua-duanya benar tapi urutannya penting. Baik, urutannya begini. Jadi si anak ini memang harus diajari dulu punya ini milik saya, ya gitu. Karena sebelum seseorang itu belajar sharing, orang sharing itu kan harus yang di-share punyanya ya Bu. Karena kalau misalnya gini, ya misalnya mobilnya, saya pinjam mobilnya Bu Mita gitu kan, terus saya bilang sama orang di jalan, ini pakai aja mobil ini gitu kan, saya ditangkap polisi dong, wong itu bukan milik saya gitu ya. Tapi sama, di anak-anak juga gitu kan, bagaimana mungkin dia bisa share sesuatu yang bukan dia nggak merasa itu miliknya. Jadi diajari dulu, ini milikku. Nah tapi milikku ini akan menjadi lebih indah gitu ya, kopiku ini akan atau apapun gitu ya, mainanku ini lebih indah kalau ku mainkan berdua gitu ya, atau bertiga dengan temanku gitu ya, ini memang milikku. Nah, tapi itu tadi konsepnya menjadi sulit buat anak disuruh berbagi kalau memang dia belum merasa it's mine gitu ya, ini bukan milikku gitu. Nah, penting, tapi lebih penting lagi mengajarkan ke anak milikmu ini bukan barangnya, tapi apa yang ada di dalam dirimu, bakatmu, keramahanmu, senyummu, ya kepintaranmu itu yang kamu bagikan ke temanmu. Sehingga nah ini yang perlu ditingkatkan ke orang tua. Kadang-kadang ajak anak main itu nggak perlu ada mainannya. Ya, itu lebih keren. Jadi biarin mereka role play. Aku punya ide nih di kepalaku, gitu kan? Aku mau main berimajinasi ini. Jadi sebenarnya permainan paling keren itu role play. Ya, misalnya Casey nanti membayangkan dinosaurus. Itu kan sharing ide. Ya.
Gitu Ibu. Oke, Pak. Lalu kalau belajar kepemilikan, Pak, itu biasanya mulai usia berapa, Pak? Sejak bayi sih Bu, bisa diajarkan. Jadi misalnya apa Casey senyum gitu kan. Nah, Bu Mita nyebutin, oh Casey baru saja senyum. Ini keramahan namanya. Keramahan ini miliknya Casey. Casey ngasih hadiah ke mama senyum gitu ya. Itu melebeli tadi kepemilikan seperti itu. Casey lompat misalnya dari sofa ke lantai gitu ya. Nah, terus Bu Mita menyebutkan ke Casey, itu miliknya Casey, keberanian lompat dari sofa ke lantai. Nah, Sevi berani. Nah, ini miliknya Casey. Nah, itu diajarkan sejak bayi bisa. Oke, berarti ini berlaku juga ketika mainan juga bisa ya, Pak? Ini mainannya Casey, terima kasih sudah mau berbagi sama Mami Ya. gitu, bermain gitu ya, Pak? Ya, betul sekali. Nah, jadi dua sisi gitu ya, antara berbagi dan kepemilikan itu. Oke, lalu Pak, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Pak menghadapi anak-anak yang stres gitu pada masa pandemi ini berkaitan dengan kehidupan sosialnya mereka? Apa tipsnya Pak? Ya, pertama selama pandemi orang tua mesti tetap mengadakan playdate. Jadi contohnya gini, kalau sebelum pandemi setiap sore anak-anak bisa main di kompleks gitu Bu ya. Lah selama pandemi ini seharusnya ya tiap sore juga. Ya, misalnya para bapak, para ibu kumpul menemani anaknya di depan laptop, yuk kita main bersama gitu ya. Nah, tinggal orang tuanya bikin ide permainan-permainan yang bisa dimainkan lewat laptop ataupun bukan berarti main game online bersama-sama ya Bu. Misalnya main tebak-tebakan ya. Tebak-tebakan kan gini misalnya Daryl sudah hafal ciri-ciri atau sifat dari putranya Bu Neti gitu ya Bu, misalnya. Siapa Bu namanya? Austin ya. Kan udah hafal ciri-cirinya. Jadi ini ada permainan namanya tebak karakter gitu. Siapakah dia gitu ya. Jadi Daryl nyebutin seorang anak yang tangkas, pinter, gini-gini ya, ciri-ciri dari si Austin. Nah, teman-temannya harus menebak itu siapa gitu. Nah, itu kan akan merekatkan sebuah permainan yang walaupun secara online, tapi membuat anak tetap bisa kenal pribadi orang seakan-akan ketemu langsung, gitu ya. Menurut saya itu permainan kayak tebak karakter gitu-gitu itu penting selama pandemi ini gitu. Ya. Jadi guru-guru juga bisa mengajak itu sih. Jangan-jangan kan mereka lupa nih Bu, ciri-ciri temannya. Ya, yang tadinya misalnya suka permen lollipop gitu ya. Siapa yang suka permen lollipop gitu kan? Nah, itu penting mengenalkan gitu. Nah, bahaya kalau gara-gara pandemi setahun nggak ketemu opanya, terus lupa opanya itu cirinya kayak apa gitu. Lalu apa lagi untuk mengatasi stres dan masalah sosial ini, Pak? Nah, tetap penting. Anak-anak ini kan asalnya dari alam ya Bu. Ya saya bilang asalnya dari alam karena maka penting anak-anak ini diajarkan grounding ya. Sederhana tekniknya. Kalau anaknya nggak suka keluar sih tapping ya Bu. Tapping gini wajahnya gitu ya. Tapi kalau tadi
nggak bisa keluar, ya di halaman lakukan grounding gitu. Itu stres, teknik de-stressing gitu Bu ya. Itu kemudian bergantian jadi ini Bu, bergantian jadi tuan rumah. Ya. Jadi tetap online, tapi bergantian yang jadi tuan rumahnya gitu ya. Jadi anak-anak tetap belajar menyambut temennya, ya kayak nyambut kalau datang di rumah ketemu pintunya dibuka harus ngapain gitu-gitu ya. Nah tapi ini dilakukan secara online gitu ya. Itu kemudian ya tadi ide juga nulis surat Ibu. Ya. Jadi nulis surat atau email atau WA gitu ya yang cukup panjang, 1 paragraf untuk disampaikan ke orang-orang yang menurut dia penting gitu ya, gurunya, OB sekolah dan macam-macam gitu Bu ya, atau orang di rumah sakit gitu. Ya. Oke Pak. Jadi tadi untuk mengatasi stres selama pandemi ini, anak-anak bisa tetap playdate gitu ya Pak, dengan orang-orang yang teman, terus ada rutinitas-rutinitas yang tetap dipertahankan, walaupun mungkin ada penyesuaian gitu ya Pak. Yang kedua, bermain tebak siapa dia, tebak karakter. Jadi anak-anak belajar untuk tetap mengenali orang-orang di lingkungannya, belajar kayak peduli, belajar mengenal. Terus yang ketiga grounding, yang keempat bergantian menjadi tuan rumah. Ini juga bisa dilakukan secara online. Apa yang anak perlu lakukan ketika ia menjadi tuan rumah? Mulai dari mungkin membuka pintu, mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah menulis surat. Menulis surat ini boleh surat singkat untuk orang-orang yang penting atau orang-orang yang sudah lama ia tidak temui. Ataupun ia kangen sama orang itu, gitu ya Pak? Betul sekali. Ya. Apalagi kan sekarang banyak orang sakit ya betul. Bu. Iya Pak. Jadi mengucapkan semoga lekas sembuh gitu-gitu ya. Oke, lalu Pak, dalam budaya kita kan kalau misalnya anak pertama kali bertemu harus kayak salaman, memperkenalkan diri gitu ya Pak. Sedangkan mungkin anak belum dibekali dengan bagaimana cara memperkenalkan diri dan misalnya harus buru-buru salaman gitu. Tapi untuk orang yang udah ngerti memang tahu gitu ya Pak bahwa mungkin mereka boleh bersalaman ketika mereka sudah siap. Nah, bagaimana menurut Bapak soal berhubungan dengan berkenalan dengan orang baru Pak untuk anak-anak kecil? Ya, sebenarnya sih kalau ini pertanyaan Ibu in person atau online Bu? Perkenalannya? In person. Ya, kalau in person sih saran saya, Ibu Bapak kalau mau mengajarkan etiket, tata krama, itu sebaiknya menunggu anaknya merasa aman, ya merasa aman, merasa tenang, ya. Jadi malah jangan dipaksain begitu datang buka pintu, ayo sana salam sama tante, gitu kan anak merasa personal space-nya dilanggar, gitu ya, dan dia merasa jadi objek, ya. Yang penting itu semua orang dewasa, saya nggak penting, anak kecil nggak penting, gitu ya. Jadi sebaiknya tunggu mereka, setelah mereka nyaman paling nggak lama 5-10 menit, nah nanti baru orang dewasanya mengingatkan, oh iya ya kita tadi semua belum saling berkenalan gitu ya. Nah, tapi sekarang mengenalkannya nggak hanya salam. Saya sering sedih kalau melihat mengajarkan anak-anak kecil ini cuma salam. Harusnya kita itu kalau si anak ini penting, memang penting, anaknya dibolehkan menceritakan dirinya itu siapa. Ya, jadi misalnya saya Daryl, sekolah di sini, di sekolah itu saya hebat di matematika, misalnya gitu. Nah, jadi kan orang mengenalnya juga serius gitu. Jadi balasnya juga serius gitu ya. Jadi mungkin di sini ada Oma Kartika, oh ya kalau Oma ini pinter masak gini-gini ya. Jadi kan nyambung gitu, nggak sekedar
salam lewat gitu aja gitu. Kan tetap nggak penting jadinya. Ya, padahal semua orang kan pengen jadi bagian dari komunitasnya ya Bu. Ya, Ya. anak-anak pun pengen jadi bagian penting dari keluarga, dari komunitasnya. Jadi dengan menceritakan dirinya kan dia jadi berperan. Oh, saya didengerin gitu tadi. Ya. Oke. Itu sih. Berarti mula-mula. Ya silakan Bu. Berarti mula-mula anak perlu mengerti juga orang tua membantu siapa diri anak ya Pak. Misalnya apa kelebihannya. Ya. Iya. Ya. Kalau secara online bagaimana Pak? Nah, kalau secara online sama, kebetulan kapan hari itu saya dihubungi oleh anak kecil, ya, klien saya, tapi dia ngubungin sendiri gitu ya. Nah, karena saya nggak punya nomornya, dia tiba-tiba, halo gitu, dia cuman gitu doang. Saya balas juga, selamat pagi gitu. Saya bicara dengan siapa? Dia tetap nggak nyebut namanya, tapi saya anaknya si ini gitu ya. Jadi dia nyebutin nama orang tuanya. Saya kaget juga anak-anak kecil ngubungin saya. Saya tetap iya, saya kenal orang tuamu, tapi sekarang ini kan kamu yang sedang bicara. Kamu ini siapa gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa anak-anak ini tadi perlu diajari ya dirinya siapa dan bagaimana cara menyampaikan ke orang lain gitu ya dirinya ini namanya gitu nggak mendadak pagi kalau saya candain iya ini memang pagi tapi kamu mau ngucapin selamat pagi atau ngasih data bahwa sekarang ini pagi gitu seperti itu sih Bu. Ya tata krama etiket itu perlu dijelasin sih ke anak-anak. Karena kan contoh ada anak-anak yang nulis pakai caps lock ya Bu. Oh, itu kan tanda di dunia WA gitu itu berarti marah gitu kan. Padahal mungkin anaknya bukan mau marah karena dia belum tahu gitu kan. Nah itu penting diajarkan. Ya yang repot kalau orang tuanya juga nggak tahu. Karena beberapa orang dewasa kan gitu ya Bu. Pak, terus enter selamat, enter pagi, enter titik. Aduh. Iya Pak. Jadi bahwa kecakapan sosial ini mempresentasikan diri, memperkenalkan diri itu harus diajarkan kepada anak. Anak nggak semata-mata ngerti. Dan banyak orang tua yang beranggapan bahwa ini adalah secara alami atau naluri anak akan bisa sendiri gitu. Ternyata ini kalau namanya skill berarti perlu diajarkan. Gitu ya Pak? Iya. Ya. Mungkin tambahannya juga mitos orang tua tentang bahwa orang yang pinter gaul, ya banyak teman, itu lebih baik daripada anak yang sedikit teman, itu perlu dihapus. Ya, karena nggak jaminan gitu. Apalagi di masa depan banyak profesi itu yang nggak membutuhkan orang yang banyak teman. Ya, karena pertemanannya kan beda ya Bu, lewat medsos, lewat apa gitu. Kalau kuantitas, ya Ibu. Kalau kuantitas tidak jadi ukuran, maka ukurannya apa Pak? Kualitas, ya. Jadi ukurannya adalah apakah misalnya dia mampu tadi mengelola emosinya sendiri. Punya banyak teman, tapi temannya hanya dijadikan objek untuk dia bikin happy. Kan berarti dia nggak punya, berarti dia hanya memanfaatkan orang lain untuk bikin dirinya happy kan Bu? Seperti itu. Betul. Berarti kan dia nggak punya social skill gitu. Ya jadi lebih baik orang tua fokus karena pondasinya social skill adalah emotional skill. Jadi ya bangun pondasinya dulu, gitu. Oke, Pak. Ini untuk menutup Pak, ada satu pertanyaan dari Bu Eka. Ya. Pak, ya. Tanya, ini anak saya kelas 4 SD, umur 9 tahun. Sehari-hari saya dengar dia di kelas
bicaranya banyak, dipecandain gurunya, jadi asisten guru, benar-benar kayak pusat informasi. Kadang malah nyuruh ini itu ke teman-teman. Selama ini saya biarkan saja, apakah perlu saya batasi dia bersikap seperti itu? Nggak perlu Ibu, karena itu kelebihan dia, makanya gurunya memanfaatkannya, gitu ya. Yang penting Ibu juga apresiasi dirinya aja, apresiasi. Terima kasih ya tadi sudah ngajari teman-temanmu, terima kasih sudah membantu gurumu jadi asisten, gitu ya. Terima kasih jadi bank data. Ya, pusat informasi gitu kan. Nah, itu orang tuanya ngasih pujian berupa ucapan terima kasih aja, Bu. Maka sifat baiknya itu, social skill-nya akan makin menguat gitu. Ya nyuruh ini itu kalau diajarkan juga, kalau temennya nggak mau ya kamu kasih pilihan, Nak, gitu. Jadi jangan nyuruh tapi kasih pilihan ke temenmu. Gitu. Baik, Pak. Sore hari ini pertemuan kita selesai, Pak. Kita berjumpa lagi Ya. dengan Bapak Ibu. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Setiap hari Kamis jam 15.30 di Cornerstone Academy Bandung. Terima kasih Pak Dono Terima kasih, untuk Bunda. sharing-nya. Tuhan berkati. Gimana?